warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung di Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Andi Asrianti SS MPD, dan juga selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan siang hari ini. Terlebih dahulu, perkenalkan kami dari kelompok 10 atas nama Alamsyah, Aspira Taskianisa, dan Risti Ananta. Namun sebelum kita memulai materi, saya akan memberikan kata motivasi untuk teman-teman sekalian. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Maka dari situ, kita bisa punya bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan kita. Apalagi kita sebagai generasi muda, bangsa dan negara. Marilah kita bersama-sama menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Nah, pada pemateri pertama atas nama Alamsyah atau saya sendiri. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu pengertian makalah. Pengertian makalah menurut KBBI ialah tulisan yang resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum suatu persidangan atau yang disusun untuk diterbitkan. Sedangkan pengertian makalah menurut para ahli ialah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan diruntut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Materi selanjutnya yaitu terkait ciri-ciri makalah. Ciri-ciri makalah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, logis. Logis ialah keterangan, uraian, pandangan, dan pendapat yang dapat dikaji, dibuktikan, dan diterima secara rasional. Yang kedua, objektif. Ialah mengurai keterangan apa adanya berdasarkan fakta yang diamati. Yang ketiga, sistematis. Ialah hal yang disampaikan secara turut dan berkesinambungan. 4. Ialah jelas. Karena keterangan, pendapat, dan pandangan yang dikemukakan dengan jelas. Yang kelima, kebenarannya dapat diuji. Ialah keterangan, pendapat, dan pandangan yang disampaikan dapat diuji secara ilmiah. Tadi kita sudah membahas terkait pengertian dan ciri-ciri makalah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dalam pembuatan makalah. Manfaatnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, melatih bekerja sistematis dalam mengerjakan sesuatu secara berurutan dan bertanggung jawab. Yang kedua, membiasakan diri dari hal yang bersifat ilmiah. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab pada pembahasan yang telah diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aspira Taskianisa dengan NIM 60400121063. Langkah-langkah dalam pembuatan makalah ada 7 bagian, diantaranya yaitu pertama, menentukan tema. Hal pertama yang harus dilakukan dalam membuat makalah harus menentukan tema yang dibahas. Nah, jadi sebisa mungkin memilih tema yang mudah dimengerti agar lebih mudah membahasnya. Nah, kedua itu tentukan judul. Setelah menentukan tema yang akan dibahas, selanjutnya yaitu menentukan judul. Nah, buatlah judul yang menarik, spesifik, dan jelas, yang bertujuan agar makalah itu mewakili pembahasan atau topik tersebut. Ketiga yaitu kumpulkan bahan referensi. Nah, usahakan mengumpulkan bahan referensi itu menggunakan sumber yang jelas. Nah, itu bisa kita dapatkan dari jurnal, buku, artikel, maupun internet. Dan hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas penulisan makalah. Yang keempat yaitu baca referensi makalah dengan tema sejenis. Sebelum memulai penulisan makalah, ada baiknya membaca terlebih dahulu beberapa makalah dengan berbagai sumber yang memiliki kesamaan tema. Hal ini menguntungkan makalah yang akan dibuat nanti. Dan yang kelima yaitu menulis makalah secara sistematis. Tulislah makalah secara sistematika struktur makalah. Mulailah dari bagian pendahuluan dan selesai di bagian kesimpulan yang jelas. Jangan sampai melenceng dalam penulisan makalah karena bisa berakibat
ketidakjelasan topik yang dibahas. Nah, manfaat referensi yang didapatkan sebelumnya, dengan begitu hasil bahasan dari makalah yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan. Yang keenam adalah penambahan kutipan. Dalam pembahasan makalah, seringkali membutuhkan sebuah kutipan untuk memperkuat data yang didapatkan. Nah, kutipan itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah tulisan yang dibuat sama persis dengan aslinya tanpa diubah sedikit pun. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah memotong bagian tertentu dari suatu sumber dan diurutkan dengan pendapat sendiri. Yang ketujuh adalah sunting makalah. Nah, cek terlebih dahulu apakah sudah selesai dengan struktur makalah yang ada atau belum. Periksa juga setiap tulisannya, jangan sampai ada kesalahan dalam pengejaan, tanda baca maupun bahasa yang digunakan. Tahapan penyusunan makalah yaitu dibagi menjadi 3. Pertama ada persiapan, dengan mengumpulkan dan membaca buku atau artikel untuk memilih dan menentukan tema, dan membaca materi-materi perluas ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan tema yang sudah dipilih dan kerangka makalah yang akan dikembangkan. Yang kedua, penulisan, mengembangkan kerangka makalah yang sudah dibuat menjadi sebuah makalah. 3 yaitu revisi atau pemeriksaan, melakukan pemeriksaan terhadap isi makalah dan penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan lain-lain. Jenis-jenis makalah dibagi menjadi 3, yaitu ada makalah induktif, deduktif, dan campuran. Nah, yang pertama adalah makalah induktif. Ialah makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan data yang empiris yang sifatnya objektif, berdasarkan apa yang didapatkan di lapangan, dan tetap relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dan yang kedua adalah makalah deduktif. Ialah makalah yang didasarkan pada kajian-kajian yang teoritis dan juga relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dan yang ketiga adalah campuran. Ialah makalah gabungan antara makalah induktif dan makalah deduktif. Jadi makalah campuran ini ditulis berdasarkan kajian-kajian yang teoritis dan data-data empiris. Adapun beberapa jenis makalah campuran diantaranya yaitu makalah kerja, makalah ilmiah, kajian, tanggapan, makalah posisi, dan makalah analisis. Makalah memiliki 4 karakteristik, yaitu 1. Merupakan hasil kajian literatur dan atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan. 2. Mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoritik yang dikaji atau kemampuan pemahaman mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan. 3. Menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. Dan terakhir, mendemonstrasikan kemampuan meramu berbagai sumber informasi dan satu kesatuan sintesis yang utuh. Makalah memiliki 4 fungsi, antara lain: pertama, untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Kedua, memperluas wawasan keilmuan bagi penulis. Ketiga, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. Dan terakhir, memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Sistematika penulisan makalah merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis yang secara garis besar. Sistematika makalah terbagi menjadi 13, yaitu 1. Cover. Cover atau sampul makalah memuat judul makalah, serta nama penulis, logo lembaga atau instansi, tempat dan tahun terbit. 2. Abstrak. Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketiga, daftar isi. Daftar isi memuat informasi halaman dari isi makalah. 4. Kata pengantar. Kata pengantar mencakup isi dari keseluruhan esensi dari makalah, yaitu membahas isi makalah secara menyeluruh namun umum. 5. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bahasan awal topik penelitian di dalam makalah yang disusun oleh dan dari suatu sudut pandang penulis. 6. Latar belakang. Latar belakang menjelaskan secara umum permasalahan yang
yang ditemukan, serta mengapa masalah tersebut perlu diteliti kemudian dianalisa dalam sebuah makalah. 7. Rumusan masalah, yakni berisi pokok masalah yang ditemukan. Kedelapan, tujuan pembahasan, yakni berisi manfaat dari penelitian yang dilakukan. 9. Isi, yakni berisi uraian pokok dari topik makalah. Ke-10, kesimpulan, merupakan penjabaran dari hasil penelitian yang diperoleh. 11. Saran, yakni lebih ditujukan penulis kepada pembaca. Saran juga diperoleh dari kesimpulan untuk dikembangkan kembali, ditindaklanjuti maupun diterapkan. 12. Penutup, yakni berisi harapan penulis kepada pembaca, yaitu berharap bagi penelitian tersebut bermanfaat kepada pembaca. Dan terakhir, daftar isi, yakni berisi daftar referensi-referensi yang dicantumkan atau dipergunakan dalam penyusunan makalah. Jenis makalah secara umum ada dua, yaitu pertama, makalah biasa atau common paper, yaitu makalah yang menunjukkan pemahaman atas masalah yang dibahas. Kedua, makalah posisi atau position paper, yaitu makalah yang menunjukkan penguasaan pengetahuan teoretik dan keberpihakan penulis atas pandangan tersebut.